Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, seperti biasa silakan rapikan dulu bangkunya, mejanya, terus yang masih menyimpan sampah di kolong bangku untuk dibuang terlebih dahulu. Sudah rapi? Sebelum belajar dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas atau UKM. Silakan, restu. Siap. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarusnya sampai mana? Surat Hud ayat 36. Bareng. Setelah doa terus tadarus seperti biasa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Aditya, Hadir Pak. Asyifa, Ayira Ismail, Hadir Pak. Asfia, Dika, Elsa, Erwin Butawa, Hadir Pak. Jajang, Hadir Pak. Kalisa, Muhammad Ikhwan. Hadir Pak. Semangat pagi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke modul P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang kewirausahaan dengan tema kewirausahaan. Terus topik yang akan kita gali yaitu menggali potensi daerah lewat wirausaha muda. Jadi kalian sebagai generasi muda, pemuda penerus bangsa harus memiliki jiwa atau potensi dalam berwirausaha. Bebas, Bapak memberikan kebebasan, tidak hanya terpaku dalam satu objek. Terus, profil proyeknya apa? Dapat tumbuh generasi muda yang memiliki daya kreasi dan inovasi yang tinggi, visioner, berjiwa pemimpin, mandiri, berkomitmen, pantang menyerah, dan mampu mengambil bagian masa depan bangsa yang berdaya dalam memperkuat ekonomi nasional. Baik, tentang wirausaha atau kewirausahaan, ada yang tahu apa itu wirausaha? Elsa? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Ada lagi? Bisnis, Membuka bisnis sendiri. Terus, Rehan? Membuat bisnis sendiri, membuat produksi sendiri. Membuat produksi dan berbisnis sendiri. Ada lagi? Dua, Elsa, Rehan. Isan? Membuat usaha dan produk-produk kita sendiri. Jadi tidak jauh berbeda seperti Rehan. Terus ada lagi? Wirausaha teh naon misalnya? Membuat produk sendiri bisnis Pak, terus saya menanggung resikonya sendiri. Menanggung resiko sendiri. Terus ada di? Cukup? Terus di antara teman kita kelas 10 RPL 1 ada yang pernah berbisnis atau membuka wirausaha sendiri? Ada yang pernah? Pak. Sultan. Ya, dia sebelumnya pernah jualan cuma
Jualan samyang ro. Jualan Samyang ro. samyang Ro. samyang ro. Makanan jadi mie digulung-gulung di. Ayah deh, selain Sultan yang pernah berwirausaha, Maya pernah Berapa? wirausaha Maya? Pak kayak lewat sama bapak. Wajar. Hah? Jualan pacar kuota. Terus saya deh, Dipa wirausaha nama? Kota Pelarai. Hah? Kota Pelarai. Kuota melalui 2 tahun kebelakangnya. Akhirnya masih kan? Masih. Terus wirausaha, apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan kegiatan atau praktik berbisnis di mana seseorang yang disebut wirausahawan menciptakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan. Adapun tujuan wirausaha banyak, di antaranya yang Bapak catat ada berapa? Menciptakan nilai tambah tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain pun sama, karena berbisnis itu simbiosis mutualisme. Bapak sebagai pembisnis membutuhkan uang, kalian sebagai konsumen membutuhkan terakhir, deskripsi singkat proyek yang akan kita lakukan beberapa pertemuan ke depan, yaitu proyek yang akan dihasilkan adalah inisiatif yang digali dari setiap potensi peserta didik. Jadi potensi kalian tadi Bapak sudah sampaikan, tidak terpaku dalam satu objek, tetapi bebas kalian memilih proyek tentang proyek apa saja yang akan kalian kembangkan. Dalam proyek kali ini, Bapak membuat 5 tahapan yang berisi 8 kegiatan. Yang pertama menemukan, di mana kegiatan yang pertama pertemuan kali ini Bapak akan memberikan angket kepada kalian masing-masing untuk angket tersebut bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di setiap peserta didik. Baik, sebelum pengisian angket untuk menemukan jiwa kewirausahaan, kalian simak dulu terlebih dahulu video tentang kisah inspiratif seorang anak muda yang sukses menjadi wirausaha muda sukses dalam mengembangkan usaha tempe. Tahu tempe? Tahu. Kan dibilang kan tempe hal sederhana, tetapi dilihat oleh anak muda yang benar kritis dapat melihat celah usaha, celah keuangan dapat dirubah menjadi usaha yang maju. Perhatikan, jangan ngobrol, disimak. Saya berpikir, wah, tempe banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next goal. Nah, kalau di Indonesia gimana? Akhirnya, aku mulai buat tempe. Jadi aku kasih nama, ini tempe. Innovate, new idea with tempe. Jadi, awal mula saya buat tempe, karena pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area itu, saya buat tempe. Enggak sih kok bikinnya baru ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Nah, perhatikan, Bapak akan membagikan angket yang tadi dibicarakan tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Cara mengisinya, yang pertama ada kolom aspek yang ditilai. Yang pertama, misalkan saya ingin menjadi wirausaha, ada skor 4, 3, 2, 1. Kalian isi 4 jika sangat setuju, isi 2, 3 jika setuju, 2 cukup setuju, isi checklist poin nomor 1 jika tidak setuju sama sekali. Misalkan, Bapak, saya ingin menjadi wirausahawan. Bapak ingin menjadi wirausaha, sangat setuju, berarti checklist poin nomor 4. Paham? Oke, Bapak baca. Diisi sama lembar yang belakang.
Saya ingin menjadi wirausahawan. Tentu Kesianan dua. menjadi wirausahawan yang memerlukan modal yang besar. Program kementerian Sultan tadi yang saya menuju rumahnya anak. Gaduhan mas. Kawin ikut. Sultan, usaha apa yang ingin didirikan oleh Sultan? Insya Allah usaha ini Pak, usaha makanan lah yang modalnya Minim, penghasilannya besar, meminimalisir dana kuliner. Rehan menjadi seorang wirausahawan akan membuka usaha apa? Sambal Pak. Sambal. Sambal kaleng. Sambal. Kaleng tapi sambal kaleng nanti Pak berinovatif seperti memakai cumi, ikan, daging Pak. Oh, jadi Ya, jadi sambal beberapa- instan. Ya, jadi bisa langsung makan Pak. Oh, boleh. Usaha apa yang akan didirikan oleh Pak? Usaha kosmetik. Kosmetik. Alasannya? Ya karena cukup. Modalnya mencukupi dan setiap orang sudah menggunakan membutuhkan kosmetik. Tidak hanya perempuannya, laki-laki dia terkadang menggunakan kosmetik. Boleh. Baik, setelah kalian mengisi angket, sekarang Bapak meminta minimal 2 orang perwakilan dari laki-laki 1, dari perempuan 1 untuk menyimpulkan dan memaparkan hasil pengisian angket. Bapak minta sekarang dari laki-laki terlebih dahulu. Siapa? Rehan. Oh. Berdiri Rehan. Kumaha? Jadi usaha sambal teh Pak di sambal berinovatif lah, sambal cumi, sambal ikan, kan untuk modalnya Pak, sambal mah tidak membutuhkan modal yang besar, terus bisa dari kita sebagai dana pelajar ya Pak, jadi bisa didalami lah sambal mah, Terus? membuat sambal kaleng. Zaman kan Pak sekarang mah zamannya zaman Instan. sama instan, membuat sambal kaleng Pak, jadi ya buat anak kos-kosan mah Pak, sambal kaleng Pak gimana Pak? Ekonomis ya? Ya, jelas. Joko. Terus siapa? Sultan. Gimana Sul? Usaha apa yang akan dibuka oleh Sul? Jadi usaha yang akan saya dalami itu tahu segitiga, karena dilihat dari banyak orang itu tidak ada yang menciptakan tahu segitiga, itu adanya tahu patah, tahu gelap. Jadi saya ingin mengembangkan suatu produk yaitu tahu segitiga dengan modal seadanya gitu. Semoga bisa jadi kewirausahaan yang sukses di muda. Terus Sultan membuat tahu dari awal, dari kedelai dibuat segitiga atau beli yang kotak terus dibagi 2 jadi segitiga. Kalau modalnya cukup mah dari kedelai dulu Pak. Tapi kalau modalnya tidak memungkinkan dari tahu patah di segitiga. Terus dibuat menjadi varian rasa. Yang paling rasa. Rasa apa? Rencana. Rasa keju Pak. Tahu rasa keju. Terus keju, terus tahu rasa lada Pak. Tahu cukup. Baik, terima kasih khusus untuk 10 RPL 1 yang telah mengikuti pelajaran kali ini tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil Ramadan lil Alamin. Terima kasih juga kepada kalian yang telah mengisi angket. Angket itu bukan untuk Bapak, tetapi untuk kalian semua, untuk kalian masing-masing. Nanti Bapak evaluasi sejauh mana angket yang telah kalian isi tadi. Terus usaha apa yang akan kalian buka? Jadi angket itu berkelanjutan, tidak hanya fokus dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan menajamkan pengetahuan kita tentang kewirausahaan. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Cukup. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama. Baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.